Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marhaban ya Ramadan. Teman-teman sekalian, untuk 30 hari ke depan, saya akan sharing dan berbagi dengan teman-teman sekalian sebuah program Ramadan Series dengan tema Beningkan dari Hati. Nah, tema ini kita ambil dari sebuah kitab fenomenal yang luar biasa, judulnya Tazkiyatul Anfus, yang ditulis oleh seorang ulama, yaitu Syekh Said Hawa. Nanti kita akan bedah kitab ini dari awal sampai akhir, sehingga selama bulan Ramadan itu kita bisa memiliki sebuah agenda, memiliki sebuah misi untuk membeningkan hati kita dan mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal pertemuan ini saya ingin sedikit memberikan prolog tentang tazkiyatun nafs, atau tentang membeningkan hati dan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Betapa beruntungnya orang yang membeningkan jiwa dan hatinya, dan betapa ruginya orang yang mengotori hatinya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu nggak ngelihat kepada rupa kalian, penampilan kalian. Allah nggak ngelihat kepada harta kalian, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada hati kalian. Sehingga kalau kita pengen caper kepada Allah, kita pengen dapetin perhatian Allah, kita pengen dapetin apresiasi dari Allah, reward dari Allah, maka hal pertama yang harus kita tampilkan ke langit itu bukanlah penampilan fisik kita, bukanlah face kita, bukanlah harta kita, bukanlah zahir kita, tapi yang pertama harus kita tampilkan ke langit itu, harus kita upload ke langit itu adalah hati kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ngelihat dulu rupa kita, Allah nggak ngelihat dulu fisik kita, Allah nggak ngelihat dulu kita pakai outfit apa, Allah nggak ngelihat seberapa besar dan seberapa banyak harta kita, kesuksesan karir dan seterusnya, tetapi Allah justru yang pertama akan melihat hati kita. Makanya kalau kita pengen Allah perhatian sama kita, kalau kita pengen Allah itu ridho dengan kita, coba mulai dengan upload hati yang bening kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga selama 30 hari bulan Ramadan ini, saya pengen ngajak teman-teman, yuk sama-sama kita belajar dalam sebuah Ramadan series kita dengan tema Beningkan dari Hati. Mudah-mudahan lewat series Beningkan dari Hati ini, kita akan memiliki hati yang Allah ridho, hati yang Allah suka, hati yang Allah itu cinta kepada hambanya, hati yang selama ini menjadikan Allah itu sayang, perhatian, gak tega sama kita, karena Allah melihat hati kita dengan pandangan yang luar biasa. Seperti seorang ibu, kalau ngelihat anaknya matanya udah berkaca-kaca, wajahnya udah sedih, kan hati ibu jadi gak tega. Nah Allah kalau ngelihat kita, gak ngelihat wajah dulu. Bisa aja wajah kita pura-pura sedih, mata kita berkaca-kaca. Tapi kalau hati kita berkaca-kaca, hati kita sedih, hati kita itu ikhlas, itulah pandangan Allah yang akan jatuh kepada kita dengan kasih sayang, dengan perhatian, dengan pertolongan. Makanya sekali lagi, yuk sama-sama kita ikuti program series Ramadan ini, Beningkan dari Hati, sehingga kita memiliki derajat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Selamat datang di dalam program Ramadan Series Beningkan dari Hati. Teman-teman, Syekh Said Hawa di dalam kitabnya Tazkiyatul Anfus ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para anbiya dengan salah satu misi pentingnya adalah Tazkiyatun Nafs, membersihkan jiwa dan hati manusia dari berbagai macam penyakit dan kotoran. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kalimat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
Nabiullah Ibrahim berdoa, "Ya Rabbana, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan untuk mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka kitab-Mu dan hikmah, dan membersihkan mereka dari berbagai macam penyakit dan noda. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Ketika Nabiullah Ibrahim berdoa dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengijabah doa Ibrahim. Lalu Allah mengutus kepada penduduk Mekah seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari bangsa mereka sendiri, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan Allah bukan hanya mengabulkan doa Ibrahim dengan mengutus rasul, tetapi juga mengabulkan misi dari rasul itu. Setelah Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW, Allah memberikan misi yang sangat penting kepada beliau, yaitu tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa manusia dari berbagai macam amrad warrazail, penyakit dan hal-hal yang tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 151 sebagai sebuah jawaban terhadap doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri, yang membacakan untuk kalian ayat-ayat kami, membersihkan jiwa kalian, mengajarkan kepada kalian Alkitab dan hikmah, mengajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian tidak ketahui. Inilah salah satu bukti di antara ayat-ayat Allah yang menjelaskan ternyata membeningkan hati itu adalah misi utamanya para nabi. Allah tidak mengutus Nabiullah Nuh alaihissalam, mengutus Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian Musa, Isa, dan para anbiya yang sangat banyak ke muka bumi itu, kecuali salah satunya adalah punya misi membersihkan hati manusia dari berbagai macam penyakit dan kotoran. Sebegitu pentingnya membersihkan hati, membeningkan hati, sampai Allah mengutus banyak sekali utusannya, baik para nabi maupun rasul. Ada yang membawa kitab suci, ada juga yang menghabiskan hidupnya ratusan tahun dalam misi tersebut, dalam dakwah tersebut, dengan satu tujuan, ingin membersihkan hati manusia dari berbagai macam kotoran. Ini menunjukkan betapa membeningkan hati itu sesuatu yang sangat penting dalam agama Allah. Sehingga dengan modal kebeningan hati itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat suatu kaum dan juga merendahkan kaum yang lain, memuliakan suatu bangsa dan menghinakan yang lainnya, memberikan kemudahan dan kebahagiaan kepada seseorang ataupun mencabut keberkahan dari seseorang. Semuanya tergantung di dalam hati. Makanya belajar membeningkan hati menjadi sesuatu yang wajib bagi kita. Belajar membeningkan hati adalah hobinya para nabi dan para solehin. Yuk kita lanjutkan belajar tazkiyatun nafsi kita dalam program Ramadan Series Beningkan dari Hati. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan, selamat datang di dalam program Ramadan Series kita dengan tema Beningkan dari Hati. Dalam part yang ketiga ini, saya ingin membacakan sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Betapa beruntungnya orang yang membeningkan hatinya, betapa beruntungnya orang yang membersihkan jiwanya, dan betapa ruginya orang yang mengotori jiwa dan hati itu. Membersihkan hati dan jiwa adalah syarat keberuntungan, syarat kesuksesan kita, syarat kebahagiaan kita, syarat kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang gak akan bahagia ketika hatinya kotor. Orang gak akan sukses kalau di dalam jiwanya ada penyakit. Orang gak akan mendapatkan pertolongan Allah kalau hatinya itu gak tulus. Makanya
membeningkan hati, membersihkan jiwa, itu menjadi kunci dari semua kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita di dunia, bahkan dalam kehidupan kita kelak di akhirat. Para ulama mengatakan di dalam kitab Tazkiyatul Anfus ini, orang yang memiliki hati yang bening biasanya akan terhindar dari berbagai macam penyakit-penyakit hati yang bisa merusak kebahagiaan dia, yang bisa merusak kesenangan hidupnya, yang bisa menghambat dia dari kesuksesan. Di antaranya kata para ulama, orang yang hatinya bening maka dia tidak akan pernah dengki kepada orang lain. By the way teman-teman, dengki itu nggak bikin orang lain rugi. Dengki itu bikin diri kita sendiri yang rugi. Sehingga kalau kita bisa membersihkan hati kita dari dengki, kita akan bahagia. Orang yang hatinya bening, insya Allah dia nggak akan riak, dia nggak suka pamer, dia nggak suka flexing, dia nggak suka fake. Dia akan menampilkan sesuatu yang tulus. Dia akan dengan sangat happy untuk menjaga privasinya, baik privasi hidupnya maupun privasi ibadahnya. Orang yang tidak bisa menjaga privasi ibadah berarti dia adalah orang yang riya, dan orang yang riya itu ibadahnya menjadi sia-sia. Atau orang yang tidak bisa menjaga privasi dalam urusan hidup pribadinya, maka dia juga menjadi orang yang akan tertekan. Karena menjadi sorotan publik secara berlebihan itu menjadi beban, nggak free, nggak nyaman. Makanya orang yang hatinya bening, orang yang jiwanya bersih, dia nggak suka pamer, dia nggak suka fake, dia nggak suka flexing. Dia pengen menjaga privasi kehidupan pribadinya dan juga privasi ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama juga, orang yang hatinya bening akan terhindar dari kibar, sombong. Dia nggak akan merendahkan orang lain, dia akan mudah menghargai orang lain. Sebagai seorang suami, kalau hati kita bening, kita lebih mudah menghargai istri. Begitu juga istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua, sahabat ke sahabat, murid ke guru, guru ke murid. Siapapun yang memiliki hati yang bening itu akan mudah untuk apresiasi, akan mudah untuk respect sama orang lain. Dan itu adalah awal dari kebaikan dalam hidup kita. Kalau kita nggak pernah respect sama orang, orang juga nggak akan respect sama kita. Dan modalnya adalah beningkan hati kita. Para ulama juga mengatakan orang yang hatinya bening itu akan terhindar dari ghadab az-zalim, terhindar dari emosi yang berlebihan, marah yang meledak-ledak. Sekarang kita banyak banget menyaksikan fenomena orang yang kena mental illness. Ada yang bipolar, ada yang skizo. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita mendengar cerita seorang ibu, sampai menggorok leher 3 anak kandungnya sendiri karena dia mengalami tekanan mental dan penyakit mental. Kenapa hal ini bisa terjadi? Itu buktinya bahwa kita butuh tazkiyatun nafs. Kita perlu membeningkan hati kita. Para ulama juga mengatakan orang yang hatinya bening dia terhindar dari hubbud dunia, terhindar dari materialistis. Segala sesuatu diukur dari materi. Susah hidup kita kalau segalanya bersifat transaksional. Berteman transaksional, keluarga transaksional, apalagi sahabat transaksional, sosial transaksional, itu susah. Makanya kalau kita pengen sosial kita nyaman, pertemanan kita tulus, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia, maka kita harus membeningkan atau membersihkan jiwa kita agar terhindar dari penyakit hubbud dunia, materialistis atau terlalu transaksional. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara kita membersihkan jiwa kita dari semua penyakit-penyakit jiwa tersebut? Yuk kita saksikan terus dalam program Ramadan Series kita, Beningkan dari Hati. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman di dalam Ramadan Series kita, Beningkan dari Hati. Nah, sekarang kita ada di dalam bab tentang gimana caranya kita membersihkan jiwa dan membeningkan hati. Kita bicara tentang amalan-amalan solih apa aja yang bisa berpengaruh terhadap kebeningan hati dan jiwa kita. Karena sejatinya amal soleh itu semuanya bersifat tathir. Tathir itu kayak purifikasi, membersihkan. Sehingga kalau kita bisa melakukan amal-amal soleh itu dengan benar, sesuai dengan fikihnya, syariatnya, khusyuk karena Allah, ikhlas karena Allah, pasti amalan itu akan bisa membersihkan jiwa dan hati kita. Nah, salah satu di antara amal-amal soleh yang bisa membersihkan jiwa dan hati kita itu adalah sholat. Bahkan sholat ini kata para ulama termasuk di antara yang paling berpengaruh terhadap jiwa seseorang.
sholat itu bisa dikatakan kayak obat jiwa gitu. Makanya kalau kita membaca di dalam Al-Quran, Allah ketika bicara tentang jiwa, tentang emosi manusia yang labil, Allah berfirman, khuliqal insan halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu diciptakan dengan emosi yang labil, dengan jiwa yang gampang swing banget gitu. Kadang ketika dia diberikan ujian, dia berkeluh kesah. Tetapi ketika dia diberikan nikmat, dia jadi lupa diri dan sombong. Itulah manusia pada dasarnya, labil banget gitu. Kadang bisa happy banget, kadang bisa sampai putus asa. Kadang dia seneng, kadang dia susah. Kadang dia optimis, kadang dia menjadi orang yang pesimis dan gak percaya apapun. Nah, apa obatnya? Allah ketika menjelaskan tentang labilnya emosi manusia, maka kemudian Allah memberikan solusi, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim daimun, orang yang sholatnya itu panjang, orang yang sholatnya itu terus menerus, orang yang sholatnya itu konsisten dan dawam, maka sholatnya itu akan menjadi sholat yang mentathirkan, membersihkan, membeningkan jiwa dan hatinya. Nah, kita akan belajar gimana cara sholat bisa membersihkan hati kita. Gimana caranya sholat bisa merehatkan jiwa kita yang lelah. Pernah nggak merasa lelah di dalam batin? Kadang fisik kita sehat, kadang kita nggak merasa ada yang sakit dengan fisik kita, zahir kita nggak merasa kelelahan. Tetapi kita kayak capek banget gitu batinnya. Kenapa? Karena kita bukan sedang dikuras fisik dengan keringatnya, tetapi kita lagi dikuras energi, emosi, dan perasaannya. Sehingga salah satu rehat jiwa itu adalah sholat. Makanya di dalam bulan Ramadan itu kita disyariatkan satu jenis sholat yang diberi nama sholat rehat. Bahasa Arabnya sholatut tarawih. Tarawih itu dari kata roha. Roha itu dalam bahasa Indonesia artinya rehat. Atau istirahat itu dalam bahasa Indonesia istirahat. Nah, tarawih adalah rehat melalui sholat. Pertanyaannya gimana caranya kita bisa istirahat dengan sholat? Gimana kita bisa menenangkan diri kita dengan sholat? Gimana caranya kita bisa merehatkan jiwa kita yang lelah dengan cara melakukan ibadah sholat? Di bulan Ramadan kita belajar itu. Sholat adalah rohatun nafs, rehatnya jiwa. Sholat adalah syifaul qalb, obatnya hati. Ketika kita sedih, ketika kita lelah, ketika kita penat, ketika kita bete, ketika kita galau, harusnya kita mencari ketenangan melalui ibadah sholat. Gimana caranya biar sholat kita ini bisa membuat jiwa kita lebih bersih dan tenang? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis sholata lidzikri." Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kita tuh kalau mengingat mantan biasanya suka nyesel dan sedih. Apalagi kalau mantannya udah bahagia dengan yang lain, itu bikin kita sedih kan. Kita kalau ingat dunia, kita suka ngerasa kurang dan gak pernah puas. Kita kalau ingat hutang, jadi terbebani. Kita kalau ingat teman yang berhutang tapi gak bayar-bayar, jadi bete, jadi emosi gitu. Tapi kalau kita ingat Allah, kita tuh jadi tenang, kita tuh jadi istirahat, kita tuh jadi optimis, kita tuh jadi punya hope, harapan. Nah, pertanyaannya gimana cara mengingat Allah yang paling efektif? Allah berfirman, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sehingga ketika kita mendirikan sholat, di situ kita sedang diajarkan gimana cara mengingat Allah. Lewat apa? Lewat khusyuk, lewat bacaan-bacaan yang penuh dengan zikir di dalamnya. Sehingga kalau kita bisa sholat dengan khusyuk, kita belajar fokus di situ, kita belajar melupakan sejenak urusan dunia kita belajar merelakan sejenak masalah-masalah kita biar Allah aja yang urus, sehingga kita fokus kepada yang mengurusnya, bukan kepada yang diurus. Kita fokus kepada pemberi solusi, bukan kepada masalahnya. Kita fokus kepada pemberi pertolongan, bukan kepada keluh kesahnya. Maka kita di dalam khusyuk itu lagi belajar fokus mengingat Allah, lalu berserah dengan diri dan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah gimana sholat bisa mengobati hati kita. Dan itu bisa dilatih dengan sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu sholat yang santai. Sekarang kita di dalam sholat tarawih itu lagi belajar gimana enjoy dengan sholat. Gimana rehat dengan sholat. Gimana bisa menikmati sholat. Makanya di dalam bulan Ramadan itu kalau bisa
kalau teman-teman cari masjid untuk sholat tarawih, carilah masjid yang kita bisa menikmati tarawihnya. Masjid yang kita bisa enjoy dengan tarawihnya, yang bacaannya nikmat, yang tidak terburu-buru, yang nggak bikin kita ngos-ngosan, yang nggak bikin kita keringetan, yang nggak bikin kita tergopoh-gopoh, tapi yang bikin kita tenang berdirinya, tenang rukuknya, tenang sujudnya, bahkan di dalam sujud bisa menangis. Ketika witir kita berdoa dengan doa yang panjang, itulah tarawih, agar kita belajar fokus dan menikmati ibadah sholat. Kalau kita udah bisa menikmati ibadah sholat, maka sholat itu akan menjadi obat, akan menjadi rehat bagi kita. Khusus untuk masalah sholat ini, karena pembahasannya cukup panjang, how to-nya tuh banyak, maka saya akan sharing juga tentang how to enjoy sholat kita, how to menikmati ibadah kita, how to istirahat jiwa melalui sholat. Nanti saya juga akan sharing kontennya di YouTube, sama dalam program Ramadan Series dengan tema Beningkan dari Hati, cuman yang saya upload di YouTube itu lebih panjang dari di Instagram, supaya khusus bab sholat ini teman-teman bisa cek di channel YouTube. Insya Allah akan lebih jelas lagi bagaimana cara kita membersihkan dan merehatkan jiwa dan hati kita melalui ibadah sholat. Yuk ikuti terus Ramadan Series Beningkan dari Hati selama bulan Ramadan di Instagram, di YouTube. Insya Allah akan menjadi madrasah belajar buat kita selama Ramadan untuk bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman di dalam Ramadan Series dengan tema Beningkan dari Hati. Dan kita sekarang akan ngebahas tentang amalan kedua di antara amal-amal soleh yang bisa berpengaruh terhadap kebeningan hati dan kebersihan jiwa kita. Apa aja sih amalan tersebut? Nah, setelah kemarin kita membahas tentang sholat, maka yang kedua itu kata ulama adalah as-saum, as-siyam atau puasa. Di dalam Al-Quran kita sering banget mendengar para khatib, para ustadz membacakan ayat tentang perintah berpuasa, yaitu Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang yang beriman, Allah memanggil kita, Allah menyapa kita setelah setahun kita jauh dari Allah, setelah setahun kita lalai, setelah setahun kita lupa, setelah setahun kita sibuk sendiri. Allah nyapa nih kita. Kata Allah, hai orang yang beriman, wahai hamba-hambaku yang hatinya beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian supaya kalian meraih derajat takwa. Nah, ternyata puasa itu memiliki makna imsak, menahan diri. Dan imsak inilah yang sangat erat hubungannya dengan kebeningan hati. Jadi kalau kita mau tanya, apa hubungannya puasa dengan tathhirun nafs, pembersihan jiwa dan membeningkan hati? Ternyata ada di dalam substansi puasa itu sendiri yang bermakna imsak, menahan diri. Para ulama mengatakan kalau kita bisa berpuasa dengan makna yang sebenar-benarnya, dengan makna imsak, maka puasa itu bisa menjadi latihan buat kita untuk membersihkan jiwa kita. Imsak apa aja, menahan diri dari apa aja yang kita perlu lakukan selama bulan Ramadan. Salah satunya kata para ulama adalah ghaddul basar wa kaffuhu 'anil ittisa' fin nazar. Menahan dan menundukkan pandangan kita dari hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama mengatakan sesungguhnya pandangan mata itu bisa menjadi busur dan anak panah syaitan yang akan masuk ke dalam hati. Kemudian hati itu akan menginstruksikan kepada pikiran kita untuk berimajinasi dengan imajinasi yang negatif, lalu kemudian imajinasi itu akan membawa kita kepada perilaku yang negatif. Ini artinya menahan pandangan atau menundukkan pandangan menjadi salah satu cara kita untuk menjaga kebeningan hati, menjadi salah satu cara kita untuk menjaga kebersihan jiwa kita. Dan di dalam Ramadan
menjaga pandangan atau menundukkan pandangan itu menjadi salah satu syarat sempurnanya ibadah puasa kita. Ghaddul basar. Yang kedua, para ulama mengatakan hifdzul lisan. Hifdzul lisan itu artinya menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita bukan hanya dengan ucapan, tetapi juga dengan komen. Kadang-kadang lisan dalam konteks sosial media itu bukan lagi mulut kita, tetapi jari kita. Karena hari ini jari kita sudah bisa menjadi lisan. Kita ngetik apa, kita komen apa, kita bikin caption apa, kita broadcast apa, kita upload apa di sosial media. Itu semuanya menjadi lisan kita dalam keseharian kita. Sehingga orang yang bisa menjaga hifdzul lisan, menjaga lisannya, dia tidak mengatakan kecuali yang benar, yang baik. Dia tidak mengetik kecuali yang positif, atau lebih kepada menghargai orang lain, mengedukasi, mengkampen hal-hal yang positif. Maka dia menjadi orang yang terjaga hatinya. Biasanya hati itu rusak setelah dinodai oleh lisan, dicoret atau digores oleh lisan. Apalagi kadang-kadang yang rusak itu bukan hati orang yang mengucapkan, tetapi orang yang mendengar ucapan tersebut. Ketika kita komen yang negatif, maka sebetulnya kita sedang menggores hati orang yang memiliki akun tersebut yang kita sedang komen. Makanya menjaga hati antara kita dengan pasangan, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan lingkungan kita, sosial kita, salah satunya adalah dengan hifdzul lisan. Nabi SAW bersabda tentang bab puasa. Kata Nabi, innamas shaum junnah. Puasa itu menjadi pelindung, perisai. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yajhal. Kalau kalian sedang berpuasa, janganlah kalian mencela, janganlah kalian berdebat. Kenapa? Karena mencela dan berdebat itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Dengan kita menjaga imsak, puasa, menahan diri, menahan lisan dan pandangan mata, insya Allah kita bukan hanya mendapatkan pahala puasa yang sempurna, tetapi juga kita sebetulnya sedang belajar membersihkan hati dan jiwa kita. Ada banyak lagi nanti contoh-contoh menahan diri atau imsak yang kita bisa lakukan selama bulan Ramadan, yang semua itu menjadi latihan kita dalam membersihkan jiwa dan hati kita. Insya Allah akan kita bahas dalam part berikutnya. Ikuti terus program Ramadan Series bersama saya Hana Taki dengan tema Beningkan dari Hati. Barakallahu fikum.